dari seorang dosen sekarang menjadi seorang peternak kambing. Jadi selama saya jadi dosen, rasanya kebutuhan hidup itu tidak terpenuhi. Jadi ketika saya jadi dosen full, saya tidak mampu menggaji orang. Setelah saya menambah menjadi seorang peternak yang kumuh, tapi saya mampu menggaji 2 orang karyawan yang gajinya di atas UMR Kota Padang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua teman-teman dan khususnya kepada mahasiswa. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada semua teman-teman yang satu hobi, pengalaman dan perjalanan hidup saya dari seorang dosen sekarang menjadi seorang peternak kambing. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dodi Hartono. Saya S1-nya pendidikan, jadi gelarnya SPD, jurusan bimbingan konseling. S2 pendidikan juga, bimbingan konseling, gelarnya MPD. Dan kemarin saya lanjut studi S3 di Universitas Negeri Malang, tapi tidak terkesampaian. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan karena ada kesalahan teknis sedikit dari usaha, jadi saya utamakan usaha dulu. Jadi nanti mudah-mudahan kalau ada waktu dan kesempatan akan saya lanjutkan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau bercerita kepada semua sahabat atau teman-teman peternak kambing. Saya mengajar di salah satu kampus swasta di Sumatera Barat dan alhamdulillah saya udah sertifikasi dosen dari tahun 2018. Jadi selama saya jadi dosen, rasanya kebutuhan hidup itu tidak terpenuhi. Jadi saya berusaha untuk mencari usaha tambahan, apa yang pantas, apa yang cocok. Kebetulan di rumah ada lahan sedikit, saya mencoba untuk beternak kambing yang awalnya berjumlah untuk indukan 15 ekor. Jadi awal itu saya sebetulnya awam sekali dalam beternak. Awam, tidak ada ilmu dan belum pernah beternak kambing, tapi saya melihat prospek kambing itu sangat menjanjikan. Jadi sebelum saya beternak dan sebelum saya memilih ternak apa yang mau saya pilih jenis kambingnya, saya melihat dulu yang pertama kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar seperti masyarakat yang ada di Sumbar ini rata-rata peminatnya ke kambing apa gitu. Terus yang terjangkau harganya kambingnya jenis apa. Jadi dari kebutuhan pasar tersebut dan penjualannya yang cepat, saya memilih ternak kambing kacang. Jadi untuk awal saya berternak itu semuanya gagal. Semua induk yang saya beli beranak di sini 100% anaknya mati. Jadi itu merupakan PR bagi saya. Bagaimana sementara saya waktu itu udah menyiapkan konsentrat yang untuk penggemukan, tapi yang diolah oleh sebuah pabrik saya beli. Jadi konsentrat itu untuk keadaan kambing setelah memakan itu badannya tambah besar, tambah gemuk, tapi air susu induknya itu sangat sedikit sekali. Jadi anak itu penyebabnya mati karena kekurangan susu dari induknya. Jadi saya melihat dari situ pelajaran-pelajaran, terus melakukan kunjungan ke kandang-kandang lain, kandang kambing lain. Terus saya cerna mana yang bisa saya ambil, mana yang tidak. Nah, selanjutnya
saya melakukan inovatif, bagaimana kambing yang saya pelihara ini, apa jenis makanannya yang bisa mencukupkan gizi dari induk kambing. Contohnya air susunya bisa bertambah banyak, kambing tetap gemuk gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah berhasil. Jadi waktu awal itu saya hampir gulung tikar, karena yang saya rasakan waktu itu capeknya doang gitu. Apa yang kita pelihara udah jalan 6 bulan, terus udah beranak, udah menghasilkan anaknya banyak. Biasanya kalau orang beternak kambing itu kan kalau hamil kambingnya pasti dia wah udah hamil mau melahirkan, senang kan. Jadi waktu awal itu saya nggak senang. Kambing hamil saya takut. Kenapa takut? Nanti anaknya itu akan calon mati, akan mati anak ini karena sebelum-sebelumnya mati-mati terus gitu. Jadi itu merupakan PR yang sangat besar bagi saya. Saya tidak mau menyerah, saya selalu mencari ilmu, bertanya ke sini, bertanya ke situ gitu. Alhamdulillah sekarang saya beternak kambing kacang, jumlahnya lebih kurang 200 ekor, dan saya udah memiliki 2 karyawan dan sempat udah mengontrak tanah untuk lahan rumput. Selanjutnya untuk tahun depan kami dari peternakan Serumpun Makmur ingin buka cabang. Jadi kesimpulannya, awalnya itu saya mungkin orang menilai masa seorang dosen mau beternak kambing, megang-megang kambing, terus ngarik. Waktu itu saya belum punya lahan rumput ya, masih cari rumput liar di lapangan. Jadi dalam prinsip saya tidak, apa yang saya malu, yang penting ternak saya gemuk, sehat, bagian saya tidak maling. Jadi alhamdulillah sekarang apa yang diomongin sama orang itu udah terbalik. Malah orang udah mengakuin kalau keberhasilan saya dalam beternak itu udah suatu contoh bagi masyarakat yang ada di sini. Dan alhamdulillah untuk omset dari inovatif yang saya lakukan tadi, saya bisa memerah kambing kacang. Kambing kacang itu susunya alhamdulillah lumayan banyak. Kalau kita bisa memberikan makanan yang khusus, yang spesial, yang mengandung protein, lemak yang tinggi, itu akan menghasilkan susu yang sangat banyak. Sedangkan kambing kacang saja bisa menghasilkan susu banyak, apalagi kambing etawa. Jadi kambing etawa saya di sini susunya itu yang kemarin udah beranak, saya uji cobakan, rata-rata susunya 2,5 liter per hari. Alhamdulillah 1 ekor. Waktu jalan 6 bulan itu masih mengeluarkan uang kantong untuk membeli konsentrat, untuk biaya transportasi, mencari rumput, sampai berapa itu, sampai 1 tahun, jalan 1 tahun saya udah ada. Waktu itu anak Medan, dia nganggur, kebetulan dia tinggal di rumah, dia belum ada kerja, saya ajak tinggal di sini kerja. Itu masih mengeluarkan uang saku semuanya. Jadi penghasilan dari kambing ini belum ada. Jadi kita sebagai seorang peternak itu harus, kalau ingin maju, kita harus mampu membuat terobosan-terobosan baru. Jangan kita beternak kiblat kepada orang lain, karena setiap kita tunduk kepada orang lain, maka kita tidak akan bisa lebih dari orang itu, maka kita akan selalu di bawahnya. Jadi saya betul-betul saya berkembang pesat dari awal tahun 2019 beternak kambing bisa melaju seperti ini. Itu murni hasil dari pola pikir inovatif, inovasi terbaru. Saya sering melakukan eksperimen dan membuat terobosan baru. Intinya jangan takut, walaupun kita, apapun yang kita sampaikan itu, walaupun itu belum nyata, itu merupakan suatu PR. Bagaimana kita membuktikan rencana yang kita sampaikan sama orang itu akan bisa kita wujudkan. Jadi kita harus berusaha mewujudkan apa yang kita sampaikan sama orang. Jadi terobosan yang pertama saya untuk memenuhi kebutuhan itu, saya waktu itu penjualan teh kambing. Ya, awalnya penjualan teh kambing, alhamdulillah lumayan gitu. Saya penjualan per karung itu lumayan, bisa lah
untuk membantu pembelian pakan kambing. Setelah itu saya melakukan inovasi terus sampai saya coba kadang anak kambing itu yang mati, jadi saya coba prasusunya, saya buat pola makan yang berbeda. Alhamdulillah rupanya hasil susu kambing kacang ini banyak gitu. Saya setelah pupuk kandang, yang kedua susu kambing, penjualannya itu sebetulnya awal itu agak merasa berat, kemana ya mau saya jual, sementara kita pemula dasar beternak, jadi orang belum kenal dengan kandang kita, belum kenal orang divisi kita itu apa, sekedar beternak saja atau targetnya cuma korban atau targetnya cuma untuk pembibitan saja. Jadi saya berusaha membuat terobosan baru, menghasilkan susu, itu adalah susu kambing kacang awal. Jadi saya jual di sekitar dulu, kita untuk mengenalkan dari mulut ke mulut, mulai kenal. Sampai saya tambah kemarin kambing etawa sama Johor-Randu. Alhamdulillah penghasilan susu tiap hari alhamdulillah habis. Jadi itu merupakan terobosan baru itu. Dan sekarang untuk penjualan alhamdulillah tiap hari, baik itu susu, kambing keka, bibit, itu peminatnya sangat banyak. Saya selalu promosi, terus kandang saya alhamdulillah udah dikenal oleh semua orang, termasuk di Sumbar ini. Jadi ketika saya jadi dosen full, saya tidak mampu menggaji orang. Setelah saya menambah menjadi seorang peternak yang kumuh, tapi saya mampu menggaji 2 orang karyawan yang gajinya di atas UMR Kota Padang. Alhamdulillah. Apalagi nanti sempat bisa terwujud, saya buka cabang, ada lahan yang kami siapkan 1 hektar lebih. Itu mungkin lebih banyak lagi, kita akan membantu program pemerintah mengurangi angka-angka pengangguran. Jadi di sini saya merasa, walaupun jangan kita beranggapan, walaupun kita pekerjaannya sebagai dosen, guru, kerja kantoran, jangan malu kita bekerja yang lain untuk menambah penghasilan, karena menurut saya penghasilan kambing ini lebih besar dari dosen gitu. Karena omset saya itu tiap hari gitu, tiap hari penjualan susu sekian liter itu habis. Terus tiap hari orang pesan keka, pesan bibit, berapa omsetnya per bulan gitu, ratusan juta gitu. Kalau saya pertahankan tetap jadi dosen, mungkin saya tidak bisa membantu orang lain gitu. Mungkin sekian teman-teman, tetap semangat. Jangan kita sebagai peternak, apalagi untuk pemula, jangan pantang menyerah, karena setiap peternak kambing, ini peternak kambing ya, pasti akan diuji dengan permasalahan. Ketika kita sudah berhasil mengatasi semua permasalahan dari ternak, contohnya penyakit atau hal-hal yang lain dari ternak itu, kalau ingin melanjutkan lebih besar lagi tidak masalah. Tapi kalau untuk mulai pemula, jangan langsung kita main banyak. Kenali dulu jenis ternaknya, kenali penyakitnya, udah mampu tidak kita mengobati sendiri. Jadi alhamdulillah kami di sini, saya pribadi udah mampu mengatasi penyakit ternak di sini, termasuk injek kambing, pengobatan, dan di sini kami juga bekerja sama dengan Menteri Hewan. Kalau ada kendala nanti kami akan konsultasikan kepada dokter hewan. Kami di sini buat kelompok ternak. Jadi dalam kelompok itu kami semuanya ada perannya, dan termasuk juga Menteri Hewan. Terima kasih teman-teman, semoga apapun yang kita usahakan selalu sukses dan berhasil. Jangan berpatokan pada satu pekerjaan saja, kalau bisa tambah dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk menambah penghasilan. Terima kasih, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.